Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita bertemu lagi, kita mau belajar lagi. Kali ini dalam acara Unboxing Family. Kita membongkar masalah keluarga, apapun yang terjadi. Dan kita akan belajar dari kasus atau masalah demi masalah yang muncul di sekitar kita. Dan saya tetap menerima kalau saudara mau dibahas masalahnya, kirimkan ceritanya kepada kami. Kemudian kita akan bahas sama-sama, siapa tahu ada anggota keluarga Indonesia yang lain di tempat lain, di kota lain bahkan, tapi mereka anggota keluarga Indonesia ingin memberikan saran, bahkan bantuan. Jadi kita masuk dalam tema Unboxing Family. Judulnya adalah, kita lanjutkan yang sebelumnya. Pacar saya hamil, Pak. Bagaimana mengatasinya? Saya ceritakan sekilas lagi, latar belakangnya supaya kita paham. Sang pria ini kita sebut namanya Bejo, umur 23 tahun. Pacarnya kita sebut saja Mawar, umur 20 tahun. Mereka 6 bulan pacaran. Mawar dan Bejo ini, mereka dua-duanya kerja, upah UMR, ya. Kemudian si Mawar ini hamil 3 bulan. Di bagian sebelumnya kita membahas sesuatu yang sangat baik, di mana Bejo melaporkan atau cerita kepada orang tuanya memahami, kemudian Mawar menceritakan pada orang tuanya memahami. Kemudian keluarga Bejo datang kepada keluarga Mawar, dan Bejo ini minta maaf. Menunjukkan penyesalannya, minta maaf, lalu ingin bertanggung jawab. Dilanjutkan oleh papahnya Bejo. Pertama tetap minta maaf. Kemudian keluarga Mawar menyambut dengan baik. Akhirnya mereka kemudian menata tanggal demi tanggal, acara demi acara untuk kebaikan anak mereka dan calon cucu mereka. Kita anggap permasalahan teratasi. Tapi, mari kita lihat lagi kalau jawabannya berbeda. Kalau orang tuanya Bejo, ketika Bejo memberitahukan kepada orang tuanya marah. Lalu tidak mau menikahkan anaknya. Dengan alasan, Bejo masih terlalu muda, umur 23 tahun. Dia juga belum terlalu kuat secara ekonomi. Dan orang tuanya Bejo juga bukan orang yang kaya, yang mampu menanggung semua urusan hidup anaknya. Mereka juga hidup pas-pasan. Jadi orang tuanya Bejo ini, dia menolak. Papa mama tidak mau kamu menikah muda. Dan Bejo ini kaget, tapi aku mau bertanggung jawab. Lalu bapaknya Bejo ini mengatakan, sudah gugurkan aja. Dan Bejo cerita, Papa, Mama, aku sama Mawar ini sudah ngomong, bagaimana kalau kita gugurkan. Tapi kami berdua ini sepakat, selain kami saling cinta, kami ini mau bertanggung jawab. Jadi kami tidak mau bayi kami ini digugurkan. Tambah marah ini orang tuanya Bejo, khususnya papahnya Bejo, marah besar. Pokoknya tidak mau. Pokoknya papa tidak setuju. Kamu masih terlalu muda, Bejo. Masa depanmu masih panjang. Bejo mencoba melunakkan hati papahnya. Tapi bukankah Mawar itu menjadi korbanku, Papa? Aku mau tanggung jawab. Dan papahnya mengatakan, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Pokoknya
papa tidak merestui kamu, pernikahanmu. Jadi orang tua Bejo tidak setuju. Lalu apa yang harus dilakukan Bejo? Saya sarankan, kalau papamu tidak setuju, tanya ke mamahmu. Apakah mamah mau merestui? Maksudnya Pak, hadir melamar mawar begitu belum sampai ke sana. Yang jelas adalah merestui. Tanyakan kepada mamahmu Bejo, apakah mamahmu mau merestui? Karena saya tahu pertimbangan seorang ibu berbeda dalam hal begini kepada anaknya. Jadi kalau Bejo ini bisa melunakkan hati mamahnya dan merestui. Cukup dengan kata, aku merestui pernikahanmu. Cukup dengan kata itu saja. Itu sudah menjadi bekal. Membuat hati Bejo ini aman. Lalu apa yang dilakukan Mawar? Ya, bicara kepada orang tuanya. Minta maaf pada orang tuanya. Sudah pacaran kelewat batas sehingga hamil. Tapi ceritakan pada orang tuamu bahwa kalian berdua sepakat mau menikah. Sehingga orang tuanya Mawar ini mendapatkan penjelasan yang gamblang bahwa oh anakku ini memang dihamili pacarnya, tapi pacarnya mau tanggung jawab dan mereka berdua mau menikah. Lalu orang tuanya ini akhirnya menerima, apa boleh buat, walaupun anaknya masih muda. Berikutnya, saran saya, Bejo datanglah kepada orang tuanya Mawar. Sampaikan masalahnya. Kamu minta maaf, kamu ingin bertanggung jawab. Tapi papahmu gak setuju. Tapi mamahmu memberikan restu. Ceritakan kepada keluarganya Mawar. Dan bicarakan. Saya berharap keluarganya Mawar tidak marah. Tapi saya mengusulkan keluarganya Mawar tetap datangi keluarganya Bejo. Mengapa? Karena sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Jadi walaupun papahnya Bejo ini tidak mau tahu anaknya yang penting tidak menikah, saya sarankan keluarga Mawar ini, papa mamahnya Mawar, tetap datang ke rumahnya papa mamahnya Bejo. Minta pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun anak mereka sudah melakukan kesalahan. Saya sarankan. Kalau setelah orang tuanya Mawar datang ke orang tuanya Bejo dan orang tuanya Bejo khususnya papanya tetap mengatakan tidak dengan semua alasan. Ya sudah. Jangan peruncing masalah. Ya sudah. Mengapa? Karena bagaimanapun cucu mereka sama. Anaknya Mawar adalah cucunya keluarga papahnya Pak Bejo, juga keluarga papa mamahnya dari Mawar. Tenang saja, tenangkan diri dulu aja. Mengapa? Sudah, jangan dipaksa. Saran saya ya, Bejo kamu datang lagi ke orang tuanya Mawar, bicarakan dengan baik. Bagaimana bentuk tanggung jawabmu? Pak, saya tidak punya uang. Bicarakan dengan orang tuanya Mawar. Pak, saya cuma punya sepeda motor. Ya, izin ke orang tuamu kalau kamu menjualnya. Kenapa? Ya, belikan orang tuamu. Syukur-syukur kalau papahmu ini mengatakan, ya itu motormu, silahkan. Bersyukur ada modal sedikit. Tapi dengan niatmu untuk tanggung jawab, tekadmu untuk membangun rumah tangga dengan Mawar, itu poin yang bagus. Jadi, perbaikilah, selesaikan masalahmu dengan keluarganya Mawar. Jangan marah dengan orang tuamu, khususnya papahmu, tenang saja. Mengapa? Seandainya Mamah Bejo ini tetap mau datang dalam pernikahanmu dan papahnya tidak mau datang, tidak ada masalah.
Tetap mamamu datang merestui kamu, orang tuamu merestui, tidak ada masalah. Saran saya adalah sungguhlah menikah. Bukan hanya karena pacarmu hamil. Belajarlah tentang tujuan pernikahan. Belajarlah bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik. Bagaimana untuk menjadi menantu yang baik. Belajarlah menjadi orang tua yang baik. Belajar. Kemudian sehati, sepikir, sejiwalah dengan istrimu, mawar untuk bangun rumah tangga. Walaupun saya tahu, di usiamu ini bukan usia yang mudah. Karena usia ini adalah tahap keempat dari 6 tahun. Itu 18-24. Ini usia yang belum matang. Ini usia di mana orang itu merasa kuat, merasa pinter, merasa serba bisa. Nah, kalian seperti itu. Emosinya masih labil. Tapi saya hargai niatmu. Kalau niatmu mau menikah, saya katakan tadi, belajarlah. Tapi sebelumnya saya harus katakan, karena engkau sudah melanggar akan tata krama, melanggar kepatutan, dan melanggar hukum Tuhan, saya sarankan, kamu sama mawar, datanglah ke rohaniawan. Minta doa. Kamu berdua secara pribadi, minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta campur tangan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kamu, walaupun kamu melakukan kesalahan. Ketika kamu bertobat, Dia akan menolong. Cuma, kalian tetap sehati, sepikir, sejiwa. Bertobat, minta ampun, lalu hadapi masalahmu. Belajarlah, terbukalah, dan teguhkan hatimu untuk bangun rumah tangga, walaupun kamu masih begitu muda. Saya hanya bisa mendoakan, saya sarankan, kamu bertekad hati, dan besarkan anakmu. Dan saran saya yang lain, ikuti acara Keluarga Indonesia. Siapa tahu kamu bisa belajar banyak. Ya, kamu bisa belajar dari pengajarannya, tapi kamu juga bisa belajar dari kasus-kasus di Unboxing Family. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk Bejo. Pacarmu hamil, bagaimana menghadapinya? Kita akan bertemu lagi di segmen yang lain. Salam Keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.